untuk bersyukur kepada Tuhan dan akan memulai dengan pembelajaran kita. Namun sebelum itu Ibu meminta salah seorang siswa menuntun kita dalam doa. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Baik teman-teman, Bapak Ibu Guru, mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Puji dan syukur kami naikkan di hadapan hadirat ya Bapa atas kasih dan penyertaan-Mu, sehingga kami masih memberikan nafas hidup yang baik pada saat ini. Bapa, pada saat ini kami akan memulai belajar mengajar kami. Engkau tolong tuntun kami dari awal pertengahan hingga berakhirnya dengan baik. Terima kasih Bapa di surga. Haleluya. Amin. Terima kasih telah memimpin kita dalam doa. Dan sekarang Ibu mau mengecek dulu kebersihan kelas kalian. Apakah kelas kalian sudah bersih? Sudah. Rapi? Rapi. Kalau bersih dan rapi, tentunya kalian nyaman tidak dalam proses pembelajaran? Sangat nyaman. Ibu mau mengecek lagi. Kalian sudah menyiapkan buku berpoin? Untuk mencatat hal-hal penting yang akan Ibu sampaikan hari ini dalam proses pembelajaran kita. Dan Ibu juga akan mengecek kehadiran kalian. Apakah semua hadir? Hadir. Jadi hari ini kita akan memulai pembelajaran kita. Namun Ibu bertanya dulu. Minggu lalu kita belajar tentang apa? Ada yang tahu? Ada, Bu. Apa? Dosa dan pertobatan. Yang lain apa? Hah? Yang lain? Ada perbuatan dosa. Jadi yang tepatnya adalah dosa dan pertobatan. Ya, sangat pintar. Hari ini kita akan belajar materi tentang Allah memelihara ciptaannya. Tentang apa? Allah memelihara ciptaannya. Ciptaan Allah di sini ada siapa-siapa? Alam semesta dan Manusia. Ya. Adapun tujuan pembelajaran yang harus dicapai hari ini yaitu yang pertama, siswa dapat menganalisis cara pemeliharaan Allah terhadap alam dengan baik. Yang kedua, memahami pentingnya alam bagi manusia dengan baik. Yang ketiga, menunjukkan hidup yang bertanggung jawab terhadap alam dengan baik. Yang keempat, mampu membuat doa permohonan supaya bisa memelihara alam dan lingkungan hidup dengan baik. Nah, selanjutnya Ibu bertanya, dari poin tadi kita belajar cara pemeliharaan Allah terhadap alam. Ibu mau bertanya, siapa yang tahu cara pemeliharaan Allah terhadap alam itu seperti apa? Allah terus menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan manusia. Ya, pintar. Siapa lagi? Allah terus bekerja melalui manusia, hewan dan tumbuhan untuk saling melengkapi dan berkembang. Iya, pintar. Tepuk tangan. Di sini kita akan belajar cara pemeliharaan Allah terhadap alam. Di situ kita melihat bahwa Allah terus menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan manusia. Jadi Tuhan menyediakan apapun yang dibutuhkan oleh manusia. Tapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Manusia harus menjaga dan merawat alam semesta. Contoh yang pernah kalian lakukan baik di sekolah, di rumah, dalam memelihara alam itu seperti apa? Ayo. Menjaga kebersihan lingkungan. Ya, menjaga kebersihan lingkungan. Apalagi? Membuang sampah pada tempatnya. Ya, membuang sampah pada tempatnya. Apalagi? Menanam pohon. Ya, menanam pepohonan. Pohon seperti apa? Jati. Apalagi? Mahoni. Apalagi? Bunga. Apalagi? Kedong? Ya. Itu cara kita sebagai umat ciptaan Allah yang bertanggung jawab terhadap alam. Nah, yang kedua kita lihat di sini bahwa sekalipun bencana terjadi di mana-mana, namun Allah terus menjaga
dan menyelamatkan manusia dan alam dengan caranya yang luar biasa. Kita melihat bahwa bencana alam itu yang seperti apa? Tanah longsor, apa lagi? Banjir, gempa bumi, dan gunung berapi. Apa lagi? Apa? Tsunami. Ya. Tapi ketika kita sampai pagi ini masih ada, alam masih ada, itu karena penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Yang berikut kita melihat di sini bahwa Allah terus bekerja melalui manusia, hewan, tumbuhan untuk saling melengkapi dan berkembang. Nah, kita melihat bahwa manusia tidak bisa hidup tanpa hewan maupun tanpa tumbuhan. Kita melihat bahwa manusia itu memerlukan apa? Sayur-sayuran. Membutuhkan apa? Membutuhkan daging. Jadi di sini kita melihat bahwa hewan dan tumbuhan juga membutuhkan manusia. Manusia harus memelihara hewan. Manusia juga harus menanam atau menyiram tumbuhan. Yang berikut, ada siklus kehidupan yang terus berlangsung, yaitu kematian dan kelahiran. Kita lihat di sini bahwa cara pemeliharaan Allah, ketika ada yang mati, Tuhan menggantinya dengan ada apa? Kelahiran. Kita akan melihat lagi pentingnya alam bagi manusia. Ada yang tahu? Apa? Sebagai penyedia air, sebagai penyedia sumber daya alam, sebagai penyedia tanah, sebagai sumber makanan. Ya, pintar. Apakah betul yang dijawab oleh Kasih tadi atau tidak? Kenapa alam penting bagi manusia? Karena yang pertama, alam sebagai penyedia air. Makhluk hidup, baik hewan, manusia maupun tumbuhan, sangat membutuhkan air. Karena kalau tidak ada air, maka manusia, tumbuhan akan mati. Yang kedua, karena alam sebagai penyedia sumber daya alam. Contohnya, gas alam dan minyak bumi. Gas alam dan minyak bumi ini dipakai oleh manusia sebagai bahan bakar. Yang ketiga, sebagai penyedia tanah. Kalau tidak ada tanah, maka manusia tidak bisa apa? Tidak bisa berkebun, tidak bisa apa lagi? Tidak bisa mendirikan rumah, apa lagi? Tidak bisa berladang. Terus yang keempat, alam itu berfungsi sebagai sumber makanan. Kita lihat di sana bahwa di dalam lingkungan hidup terdapat berbagai unsur biotik dan unsur abiotik yang saling menguntungkan. Contohnya, seperti cahaya matahari itu diperlukan oleh tumbuh-tumbuhan dan juga manusia. Terus juga hewan dan tumbuhan itu sebagai sumber makanan untuk manusia. Yang kelima, sebagai tempat hidup. Kenapa disebut sebagai tempat hidup? Karena menjadi lingkungan bagi makhluk hidup, bagi manusia, tumbuh-tumbuhan untuk berpijak dan juga berinteraksi serta beraktivitas. Ibu akan memberikan kalian tugas kelompok
sebagai bentuk tanggung jawab dalam memelihara alam. Nanti kalian sebutkan di situ sesuai dengan gambar yang ada. Terus yang kedua, selain yang ada di gambar-gambar itu, upaya apa lagi yang dilakukan oleh manusia dalam memelihara alam? Silakan kerjakan. Apa semua sudah mengerti tugasnya? Sudah, Bu. Sudah? Oke, kalau sudah mengerti silakan kalian lanjut. Ibu memberikannya 15 menit. 15 menit saja. Silakan kalian kerjakan. Amati baik-baik gambar itu.
Sudah Bu. Oke, kalau semua sudah, Ibu minta mengutus salah satu orang dari tiap kelompok untuk mempresentasikannya di depan kelas. Dan yang lain silakan menyimak. Dan Ibu minta mulai dari kelompok 1. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya mewakili kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Soal nomor 1, dari gambar-gambar di atas, apa yang dilakukan siswa sebagai bentuk tanggung jawab dalam memelihara alam? Jawaban nomor 1, melakukan penghijauan dengan menanam pohon-pohonan. 2, membuang sampah pada tempatnya. 3, membersihkan ruangan. Soal nomor 2, selain dari gambar-gambar di atas, upaya apa lagi yang kalian lakukan untuk menjaga dan memelihara alam? Jawaban 1, menghemat penggunaan air. 2, menjaga kelestarian hutan. 3, menjaga kebersihan lingkungan hidup. 4, menyirami tanaman. 5, menjaga, merawat, dan memberikan makanan kepada hewan. 6, tidak membakar sampah sehingga tidak menimbulkan polusi. 7, menghemat penggunaan minyak bumi. 8, tidak melakukan penebangan hutan secara sembarangan. Ya, tepuk tangan. Silakan kelompok 4. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami, kelompok 4, untuk mempresentasikan hasil diskusi kami.
jawab dalam memelihara alam. 1. Melakukan penyusuran dengan menanam pohon. 2. Membuang sampah pada tempatnya. 3. Membersihkan ruangan. 2. Selain dari gambar-gambar di atas, upaya apa lagi yang kalian lakukan untuk menjaga dan memelihara alam? 1. Menghemat penggunaan air. 2. Menjaga kelestarian hutan. 3. Menjaga kebersihan lingkungan hidup. 4. Menanam pohon. Hanya ini yang kami sampaikan. Terima kasih. Ya, tepuk tangan. Silakan kelompok 2. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Soal nomor 1. Dari gambar di atas, apa yang dilakukan siswa sebagai bentuk tanggung jawab dalam memelihara alam? Jawaban nomor 1. Berdasarkan gambar di atas, kita harus melakukan penghijauan dengan menanam pohon-pohonan. 2. Membuang sampah pada tempatnya. 3. Membersihkan ruangan. Nomor 2, selain dari gambar-gambar di atas, upaya apa lagi yang kalian lakukan untuk menjaga dan memelihara alam? Jawaban, upaya lain yang dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab dalam memelihara alam yaitu menjaga kelestarian hutan, menjaga flora dan fauna yang langka, menghemat penggunaan air, menghemat penggunaan plastik, menghemat penggunaan bahan bakar, tidak membakar sampah sembarang sehingga tidak menimbulkan polusi. Ini saja dari kami. Sekian dan terima kasih. Tepuk tangan. Sekarang kelompok 3. Dari gambar di atas, siswa harus 1. Melakukan penghijauan dengan penanaman pohon. 2. Membuang sampah pada tempatnya. 3. Membersihkan ruangan. 3. Upaya apa saja selain gambar di atas? 1. Menjaga kelestarian hutan. 2. Menjaga flora dan fauna yang langka. 3. Menghemat bahan bakar. 4. Mengurangi pengurangan plastik. 5. Menanam pohon-pohonan. 6. Membuang sampah pada tempatnya. 7. Membersihkan kolong jembatan dan jalan raya agar tidak terjadi kebanjiran. Ya, terima kasih. Tepuk tangan. Jadi dari hasil presentasi kalian tadi, di situ kita melihat dari gambar tadi. Gambar pertama tadi apa? Siswa sedang menanam pohon. Gambar yang kedua tadi apa? Tempatnya. Terus gambar ketiga tadi apa? Selain itu, apa lagi yang harus kalian lakukan sebagai bentuk tanggung jawab dalam memelihara alam? Apa? Menjaga kelestarian hutan. Menjaga kelestarian hutan. Apa lagi? Menanam pohon. Menanam pohon tadi sudah. Apa lagi? Menjaga kebersihan lingkungan hidup. Ya, menjaga kebersihan lingkungan hidup dan sebagainya. Dan kita akan menyimpulkan pembelajaran kita hari ini, di mana tadi kita belajar tentang apa? Alam ciptaannya. Ciptaan Allah di sini siapa-siapa? Manusia. Dan alam semesta. Cara Allah dalam memelihara alam tadi apa? Yang pertama tadi apa? Allah terus menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan manusia, yaitu
manusia menjaga segala sesuatu yang telah diberikan kepadanya. Ya, pintar. Di situ kita melihat cara Allah melihara alam, yaitu Allah menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia. Tapi dengan syarat apa? Menjaga dan melestarikan alam. Yang kedua tadi apa? Sekalipun bencana terjadi di mana-mana, namun Allah terus menjaga dan menyelamatkan manusia dan alam dengan caranya yang luar biasa. Ya, pintar. Kita melihat tadi yang kedua bahwa ada beberapa bencana yang terjadi di bumi ini, tetapi Allah terus memelihara alam dan juga umat manusia. Yang ketiga tadi apa? Allah terus bekerja melalui manusia, hewan dan tumbuhan untuk saling melengkapi dan berkembang. Ya, kita melihat di situ bahwa manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan hidup saling bergantungan. Yang keempat tadi apa? Ada siklus kehidupan yang terus berlangsung, yaitu kematian dan kelahiran. Ya, di situ kita melihat bahwa ada proses kematian dan juga kelahiran. Nah, kenapa manusia harus memelihara alam? Kenapa tadi? Alam sebagai penyedia air. Ya, pertama karena alam sebagai penyedia air. Tanpa air manusia dan hewan bahkan tumbuh-tumbuhan tidak bisa hidup. Yang kedua tadi apa? Sebagai penyedia sumber daya. Ya, sebagai penyedia sumber daya alam. Kita melihat tadi bahwa alam menyediakan apa? Menyediakan sumber daya alam. Contoh sumber daya alam itu seperti apa? Minyak, bumi, dan gas. Terus yang ketiga apa? Sebagai apa tadi? Sebagai penyedia tanah. Ya, sebagai penyedia tanah. Tanpa tanah manusia tidak bisa bertani, berkebun, dan menanam pohon-pohonan. Yang keempat tadi apa? Sebagai sumber makanan. Sebagai sumber makanan. Manusia tidak bisa hidup tanpa daging, tanpa tumbuh-tumbuhan. Yang kelima apa? Sebagai tempat hidup. Ya, sebagai tempat hidup. Manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan di situ mereka berpijak di bumi. Dan juga sebagai tempat untuk kita berinteraksi dan juga beraktivitas. Nah, upaya yang kalian lakukan sebagai siswa yang baik dalam memelihara alam sebagai bentuk tanggung jawab apa? Contoh, kita contoh. Ketika Melki memakan gula-gula, plastiknya harus kemanakan? Agnes menemukan sampah di jalan harus apa? Harus pilih dan buang pada tempatnya. Terus ketika di rumah kamar berada dalam keadaan kotor, Aplonia harus apa? Membersihkannya. Jadi sebagai bentuk tanggung jawab kita dalam memelihara alam harus apa? Menjaga dan melestarikan alam. Yang kedua apa? Membuang sampah pada tempatnya. Melakukan penghijauan dengan menanam pohon-pohonan supaya kelihatan indah, kelihatan rapi. Nah, selanjutnya sebagai tugas kalian di rumah adalah
Jadi tugasnya, silakan kalian lihat di sini bahwa kalian harus menulis sebuah doa permohonan supaya kalian dimampukan untuk menjaga dan memelihara alam dengan baik. Silakan kalian tulis. Dan tugas ini akan dikumpulkan pada minggu depan. Sudah? Sudah Oke. Kalau sudah, untuk menutup pembelajaran kita hari ini, Ibu minta salah seorang siswa memimpin kita dalam doa. Baik teman-teman, dulu mari kita menghadapkan berdoa. Tuhan yang ada dalam kerajaan surga, terima kasih atas tuntunan dan pernyataan-Mu sehingga kegiatan pembelajaran kami berlangsung dengan baik. Pada saat ini Tuhan, kami mohon tuntunan daripada-Mu, biarlah apa yang telah disampaikan oleh Ibu Guru kami dapat menjadi berkat dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama Yesus Kristus berdoa. Amin. Ya, terima kasih telah menuntun kita dalam doa penutup, dan dengan berakhirnya doa tadi, maka pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini, dan selamat siang untuk semuanya. Siang.